Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview dari barang yang akan saya perlihatkan. Di sini ada barang masih segel ya. Pengen tahu isinya? Simak dalam video ini segera. Oke, ini langsung saya buka. Ini masih segel. Baru datang nih. Oke, namanya ini Mi Box S atau nama lainnya Mi Box 4. Masih ada segel ternyata ya. Oke, di dalam box saya mendapatkan STB atau streaming device ya. Kemudian manual book bahasa Inggris karena saya ini membeli versi internasional atau global version ya. Kemudian di sini saya dapat kabel HDMI ya. Kabel HDMI. Kemudian charger udah versi Euro atau Indonesia. Kemudian remote. Ini enteng kayaknya tanpa bonus baterai. Jadi kayaknya belum bisa di tes dulu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya terkait apa saja yang di dalam box. Sekarang kita review dulu di atas kertas nih. Jadi Mi Box 4 atau Mi Box S ini memiliki spesifikasi bisa melakukan streaming sampai resolusi 4K. Nah, kelebihannya dibanding streaming device yang lain, ini merupakan streaming device atau STB yang paling murah di pasaran. Bisa di sekitaran rata-rata tuh 800.000 ya di pasaran. Terus dia mendukung Netflix Widevine L1. Jadi Widevine L1 tuh sertifikasi yang memungkinkan sebuah video itu bisa di streaming secara aman, tidak bisa di-copy melalui hardware yang telah ditentukan. Jadi nama sertifikasinya Widevine L1. Yang at least pada Pocophone F1 itu pernah ada masalah ya. Pocophone F1 itu tidak bisa melakukan streaming HD sampai 4K, padahal si handphone itu support, cuman dia nggak punya sertifikasi itu ya. Fitur utama lainnya ini bisa dilihat seperti 4K Ultra HD dan HDR. Kemudian quad core CPU 3 plus 2 core GPU ya. Jadi GPU-nya sendiri ada 2 core tuh menggunakan Mali 450. Yang patut disayangkan di sini tuh dia masih pakai OpenGL ES 2.0. Jadi ada beberapa game yang nggak bisa support atau mungkin ya performanya tuh nggak terlalu bagus lah. Nah, kemudian dia juga sudah Chromecast built-in. Coba bayangkan beli Chromecast terpisah. Di sini dengan sekisaran 800.000 bisa dapat Chromecast plus Android TV gitu. Terus yang saya suka sih sebenarnya, walaupun ini kelihatannya enteng, ini free HDMI kabel ya. HDMI yang support 4K itu nggak murah juga gitu. Kalau saya beli dari Vention tuh sekitar 80 ribuan lah, 60-80 2.0 itu dengan panjang 1 meter. Terus fitur lainnya Google Assistant itu udah jelas ya. Kemudian ini yang nggak kelihatan nih, hampir nggak kelihatan. Di sini support Dolby Audio dan DTS 2.0 digital output. Konektivitasnya sendiri dia menggunakan Wi-Fi AC dual band ya. Dan kalau buat teman-teman yang belum tahu, di sini kan ada USB 2.0 ya. USB ini bisa digunakan untuk multiport adapter ya. Seperti untuk USB itu sendiri, terus transfer buat LAN juga bisa ya.
Jadi nanti kalau kita beli USB port adapter yang including LAN itu biasanya disupport juga ya. Jadi nanti ini bisa pakai LAN walaupun di sini nggak ada LAN ya. Kemudian di sini juga ada audio output ya. Terus ini lumayan kecil gitu. Tinggal tempel di TV pakai double tap juga bisa ini, atau di dinding ya. Ya kalau saya sih kemungkinan ditempel di TV karena TV-nya di dinding ya, supaya rapi gitu. Nah, di sini di remote-nya sendiri ada tombol power, ada tombol Google Assistant, ini di pad atas bawah kanan kiri. Kemudian back, menu. Ini apa nih? Oke atau apa, saya masih belum coba ya. Dan ini tombol volume. Sini ada tombol khusus Netflix dan Prime Video. Ini yang disayangkan di sini, Amazon Prime Video untuk pasar Indonesia itu nggak terlalu kepake ya. Jadi kalau boleh saran sih saya ke Xiaomi, nanti kalau buat pasar Indonesia atau Asia Tenggara jangan pakai Prime Video, tapi tombol YouTube aja. Itu justru lebih kepake ya. Kemudian di sini dia pakai baterainya itu A3 2 biji. Ini baterai buat remote TV biasanya. Kalau yang besar itu kan AA itu, yang remote TV yang agak gede. Dan yang saya suka ini, yang saya beli itu versi colokan Indonesia ya. Ini Europlug namanya jenisnya. Nah, di sini ada Google Play Games. Kalau ada tanda ini berarti memang bisa buat main game. Tapi ingat, ini tuh speknya internal memorinya cuma 8 GB. Bisa naruh apa sih? Ya kecuali kita akalin tadi pakai USB external memory, tapi harus banyak settingan ini tuh ya. Jadi sebenarnya ini STB buat apa sih? Kalau nggak bisa buat main game, ya bisa buat main game, cuman yang namanya STB itu sasarannya itu streaming ya. Streaming device itu memang buat streaming, nonton YouTube online, terus Netflix, kemudian Prime Video, Spotify. Jadi untuk home entertainment ya, bukan buat main game. Tapi kalau pertanyaannya bisa main game nggak? Ya bisa. Di sini juga di iklannya itu memang bisa buat main game. Tapi ya lebih disarankan ke yang soft. Jadi maksudnya ke game-game yang ringan, kayak misalkan aspal tapi settingan paling rendah. Dan itu juga kemungkinan cuma satu game aja kalau install aspal. Tapi kalau misalkan game-gamenya game casual kayak cuman puzzle kayak gitu, kayaknya lumayan banyak juga, 8 GB, mungkin sisanya itu sekitar 4 GB ya. Nah, itu bisa dipakai buat game atau naruh file. Saya sendiri ini beli bukan buat main game atau bukan buat naruh file ya, karena sudah jelas ini Android TV itu streaming device. Jadi kalau ngikutin case saya punya TV yang biasa, bukan Smart TV. Smart TV ada cuman WebOS gitu, terus beli lagi TV biasa. Itu supaya bisa jadi Smart TV, kita perlu streaming device seperti ini ya, atau Smart STB gitu. Kebetulan ini Smart STB Xiaomi ini merupakan barang yang value-nya paling bagus ya di pasaran. Jadi dia udah support 4K, sudah RAM 2 GB, support WiFi AC. Yang nggak ada di sini itu Dolby Vision ya. Dolby Vision itu justru sebelumnya saya pernah beli di Amazon Fire TV. Amazon Fire TV itu udah support Dolby Vision. Tapi yang support Dolby Vision itu baru Prime Video, yang at least saya juga nggak pernah pakai gitu. Jadi nggak kepake. Akhirnya Fire TV-nya saya jual, nggak kepake lah itu. Jadi ini tuh paling worth it buat saya, paling bagus lah dengan harga dan kinerjanya yang cuman yang sekitar 800 ribuan. Dan dia juga walaupun belum support Dolby Vision, sudah support HDR ya. Kemudian ada kondisi yang ini tuh bisa ditweak ya.
bisa kita pakai buat main game yang agak berat nih. Buat main game yang agak berat, cuman di Indonesia belum ada. Apa coba? Boleh tebak? Itu namanya Google Stadia. Google Stadia itu kalau memang internetnya kita pakai di rumah pakai fiber optik, terus memang Google Stadia-nya itu ada di Indonesia gitu, bisa buat main game AAA cuman modal streaming doang. Karena ini sudah support 4K, ya otomatis nanti kalau main Google Stadia kita mainin game 4K ya bisa main game 4K gitu, dan 60 fps loh. Nah, kemudian buat teman-teman yang suka ngedit video, itu juga bisa diakalin ya, pakai external hard disk buat naruh filenya gitu, kalau bisa SSD. Nah, kemudian install Power Director atau KineMaster ya. Nah, cuman pasti porting, kemudian ngeditnya pakai mouse dan keyboard. Itu juga bisa buat ngakalin. Kenapa saya bilang begini ya? Karena dengan 800.000 kamu bisa buat ngedit video yang kemungkinan sampai 4K. Kenapa saya bilang kemungkinan? Saya sendiri belum membuktikan ya. Yang jelas kalau logikanya Android kita bisa porting, itu kemungkinan kita bisa masukin aplikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, si aplikasinya kalau hardware-nya support 4K, dia juga bisa render 4K juga. Untuk video tersebut kita buktikan aja ya di video selanjutnya. Saya sendiri belum benar-benar yakin kalau itu bisa gitu. Cuman kita perlu coba nih, kan barangnya udah ada, kita mainin aja gitu. Nanti ada layar monitor, baik TV atau monitor saya itu Full HD ya. Jadi dia bisa ditampilkan di layar Full HD. Dan masalah tadi ya, masalah editing 4K-nya itu nggak masalah ya kalau masalah editing di layar Full HD tapi yang diedit 4K. Kita tes aja nanti pakai video 4K yang durasinya pendek supaya muat tanpa perlu saya tambahin harddisk ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, ngalor ngidul. Yang jelas ini, jika ada pertanyaan, tanya-tanya aja nih di kolom komentar, supaya saya bisa lebih leluasa jawabnya. Soalnya kadang saya ngomong begini tanpa skrip, jadi kadang-kadang lupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe. Bye-bye.